perusahaan PT Apple. Profil perusahaan. Apple didirikan pada tanggal 1 April 1976 dengan nama Apple Computer Company. Perusahaan ini didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne di garasi rumah Steve Jobs. Apple didirikan untuk memproduksi dan memasarkan komputer pribadi Apple yang dirancang oleh Steve Wozniak. Produk Apple pada tahun 2007 iPhone, iPad 2010, Apple Watch 2015, iPod 2016, dan yang terakhir ada Mac dengan chip M1 2020. Visi, misi, dan nilai-nilai. Visi, Apple ingin menciptakan produk inovatif dan berkualitas tinggi yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Misi, Apple ingin membawa kemajuan terbaik dalam komputer pribadi, perangkat elektronik, dan layanan software. Nilai-nilai, fokus pada desain, privasi pengguna, inovasi berkelanjutan, dan tanggung jawab lingkungan. Produk dan layanan, perangkat keras, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, iPod, HomePod, dan kendaraan listrik. Yang kedua ada perangkat lunak, iOS, macOS, iPad OS, watchOS, dan tvOS. Layanan, Apple Pay, iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, News Plus, dan Fitness Plus. Layanan periklanan. Penghargaan dan pengakuan, Apple telah menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Apple Design Awards. Penghargaan ini diberikan kepada perangkat lunak dan perangkat keras Macintosh dan iOS terbaik dan paling inovatif yang diproduksi oleh pengembangan independen. Yang kedua ada penghargaan sebagai perusahaan paling bernilai di dunia. Pada tahun 2022, Apple dinobatkan sebagai perusahaan paling bernilai di dunia berdasarkan laporan tahunan Brand Finance Global 500. Value Apple mencapai 355,1 miliar dolar US dollar atau setara dengan 5.100 triliun. Academy Awards, film Apple original mendapatkan 13 nominasi Academy Awards. Penghargaan keamanan server web, Apple mendapatkan penghargaan untuk keamanan server webnya. Observasi PT Apple. Yang pertama ada 5 strategi window model. Yang pertama, kebutuhan pasar. Apple memenuhi kebutuhan pasar kelas atas yang berfokus pada inovasi dengan produk premium, ekosistem yang terintegrasi, dan citra merek yang kuat. Yang kedua, teknologi. Apple adalah pemimpin teknologi dengan investasi besar di R&D untuk produk-produk mutakhir. Contohnya chip M1 atau M2. Yang ketiga, pertumbuhan pasar. Apple beroperasi di pasar yang sudah matang seperti smartphone atau komputer. Yang keempat, persaingan. Bersaing dengan perusahaan teknologi besar seperti Samsung, Microsoft, dan Google, Apple menonjol dengan integrasi vertikalnya. Yang kelima, jangkauan global. Apple memiliki kehadiran global yang kuat melalui jaringan distribusi, retail, dan online. Keputusan Apple untuk go internasional. Dalam pemasaran global, Apple bertujuan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan dengan menjangkau konsumen di seluruh dunia. Apple menunjukkan menggunakan strategi pemasaran global yang menghubungkan pendekatan standar dan penyesuaian lokal. Produk inti seperti iPhone dan MacBook biasanya konsisten di semua pasar. Namun, Apple menyesuaikan aspek seperti harga, promosi, dan distribusi agar sesuai dengan kondisi ekonomi, preferensi budaya, dan regulasi lokal. Strategi ini memungkinkan Apple untuk mempertahankan citra premium sambil tetap relevan di pasar internasional. Aktivitas global marketing. Yang pertama, persaingan yang ketat. Persaingan yang intens dari perusahaan seperti Samsung, Huawei, Google, dan lainnya menuntut Apple untuk terus berinovasi dan memasarkan produknya dengan cara yang menarik dan berbeda. Dalam pemasaran global, Apple harus memanfaatkan keunggulan kompetitifnya. Yang kedua, isu geopolitik dan perdagangan. Ketegangan politik dan perdagangan internasional dapat mempengaruhi strategi pemasaran global Apple. Pemasaran global perlu fleksibel dalam menyesuaikan dengan dinamika politik yang ada dan mengkomunikasi kepada konsumen mengenai potensi perubahan harga dan ketersediaan produk. Factors affecting the foreign market entry mode decision in a specific country pada PT Apple. Yang pertama itu ada internal factors meliputi firm size dan international experience. Firm size sebagai perusahaan teknologi multinasional yang besar dengan sumber daya yang melimpah, Apple cenderung memilih mode internalisasi seperti mendirikan anak perusahaan atau melakukan produksi di luar negara. Kemudian ada international experience, Apple memiliki pengalaman yang luas di pasar global. Pengalaman ini memungkinkan Apple untuk memahami dinamika pasar lokal dengan baik. Kemudian ada produk complexity. Produk Apple seperti iPhone dan MacBook memiliki tingkat teknologi yang tinggi dan kompleks. Kemudian ada product differentiation advantage, yaitu keunggulan Apple terletak pada inovasi, desain, dan ekosistem produknya. Kemudian ada design mode karakteristik. Yang pertama ada risk averse, yaitu Apple sangat berhati-hati dalam mengelola risiko yang terkait dengan pasar asing. Kemudian ada kontrol. Kontrol ini merupakan prioritas utama bagi Apple untuk menjaga standar kualitas produk dan pengalaman pelanggan. Kemudian ada flexibility. Apple meskipun mengutamakan kontrol, Apple juga menunjukkan fleksibilitas dalam penyesuaian strategi masuk pasar.
Kemudian ada transaction specific factors. Ada tacit nature of know atau how. Tacit nature of know-how yaitu sifat tacit pengetahuan produk Apple seperti iPhone, iPad, dan MacBook memiliki teknologi canggih dan desain inovatif yang sulit untuk ditiru. Kemudian ada opportunistic behavior, yaitu Apple menyadari bahwa pihak ketiga dapat bertindak secara opportunities, misalnya itu dengan menciptakan produk tiruan atau menurunkan kualitas layanan untuk menghindari situasi ini. Kemudian ada transaction cost, yaitu biaya transaksi dapat meningkat jika Apple terlalu bergantung pada pihak ketiga untuk produksi atau distribusi. Kemudian ada external factor. Yang pertama ada social cultural distance between home country and host country, yaitu Apple berasal dari Amerika Serikat yang memiliki budaya teknologi canggih dan premium di negara-negara dengan perbedaan budaya yang signifikan seperti China dan India. Kemudian ada country risk atau demand uncertainty, yaitu di negara-negara yang menghadapi risiko ekonomi politik atau permintaan yang tidak stabil. Kemudian ada intensity of competition, di mana di pasar yang memiliki tingkat kompetisi yang tinggi seperti Asia dan Eropa, Apple menggunakan kontrol penuh dengan Apple Store untuk menawarkan layanan dan pengalaman pelanggan yang membedakan mereka dari pesaing. Kemudian ada small number of relevant export intermediaries available. Ini jika jumlah perantara ekspor terbatas atau kurang kompeten, Apple memilih untuk menginternalisasi distribusi, membuka toko retail resmi seperti Apple Store atau platform online. Kemudian di sini juga terdapat entry point decision. Yang pertama ada increasing internalization. Apple lebih cenderung meningkatkan internalisasi dalam situasi di mana kontrol kualitas, perlindungan teknologi, dan diferensiasi produk menjadi prioritas. Kemudian ada hierarchical modes atau internalization. Apple memilih mode ini di pasar besar dan stabil, di mana potensi keuntungan jangka panjang tinggi dan risiko rendah. Kemudian ada intermediate mode. Apple menggunakan kemitraan strategis dengan pihak ketiga di negara-negara yang memiliki risiko lebih tinggi atau membutuhkan adaptasi lokal. Kemudian ada export modes atau externalization. Di pasar dengan permintaan lebih rendah atau risiko tinggi, Apple menggunakan eksternalisasi melalui eksportir atau distributor lokal. Selanjutnya adalah strategi implementasi inovasi untuk mempertahankan maturity perusahaan pada PT Apple. Posisi PT Apple pada PLC yang pertama adalah fokus pada layanan tambahan seperti Apple Music dan juga iCloud. Yang kedua, pembaruan software untuk perangkat lama. Yang ketiga, integrasi produk dalam ekosistem. Yang keempat, inovasi fitur premium. Yang kelima, strategi harga terjangkau seperti pada iPhone SE. Dan yang terakhir adalah pemasaran agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Nah, pertumbuhan Apple dari masa ke masa itu sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan juga cukup baik sejak Apple berdiri pada tahun 1976 sampai sekarang. Nah, kemudian ada tantangan pada fase maturity. Yang pertama ada penurunan pertumbuhan pasar, di mana dengan permintaan yang stabil atau bahkan menurun, itu dapat mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan penjualan. Dan yang kedua ada kompetisi yang semakin ketat, yang dapat menyebabkan perang harga dan juga persaingan yang sangat intens. Dan yang ketiga ada perubahan preferensi pelanggan, di mana keinginan dan juga kebutuhan pelanggan itu dapat berubah dengan seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, PT Apple harus bisa menyesuaikan strategi pemasaran yang baik. Selanjutnya ada strategi inovasi PT Apple. Yang pertama ada pengembangan layanan, seperti Apple One, di mana Apple juga fokus pada pengembangan ekosistem layanan yang terintegrasi untuk meningkatkan loyalitas pengguna. Nah, yang kedua ada pembaharuan produk, di mana Apple terus melakukan pembaharuan fitur-fitur pada perangkat lama, sehingga menimbulkan daya tarik pelanggan. Yang terakhir ada peningkatan pengalaman pelanggan, dengan memberikan dukungan layanan pelanggan yang semakin diperkuat melalui aplikasi Apple Support. Berikut mengenai Apple One, adapun manfaat dari Apple One, yang pertama retensi pelanggan, dan yang kedua pendapatan berulang, dan yang ketiga ada integrasi ekosistem. Selanjutnya ada strategi digital marketing untuk maturity. Yang pertama ada personalized marketing, di mana Apple memberikan rekomendasi produk berdasarkan perilaku pengguna untuk menargetkan penawaran yang relevan. Dan yang kedua ada content marketing, di mana Apple terus memperkenalkan fitur baru melalui video YouTube dan juga acara-acara virtual. Dan yang terakhir ada influencer collaboration, di mana PT Apple bermitra atau bekerja sama dengan influencer dan juga selebriti untuk memperluas jangkauannya. Nah, selanjutnya ada kolaborasi dan juga ekspansi pasar. Untuk kolaborasi sendiri, Apple sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi lain. Kemudian, mengenai ekspansi pasar, Apple sudah menargetkan pasar negara berkembang dan juga menghadirkan produk-produk dengan harga yang terjangkau.